dimakan. Iya, di dalam hukum Taurat. Enaklah makanya di dalam sebentar Bang. Imamat 11 itu dilarang oleh Tuhan memakan binatang yang berkuku belah. Ya kan? Termasuk salah satunya adalah B2. Nah, kenapa kau makan? Karena enak. Berarti kau sesat Bang. Ajaran Yesus, ajaran tidak sesat. Kau ikuti ajaran siapa? Berarti kau sesat. Memang itu ajaran sesat. Betul itu. Tidak salah. Ya, izin. Saya mau nanya dulu. Gak usah. Yang kedua, saya mau. Ini ajaran sesat. Kau bantah dulu. Sebentar. Apakah Yesus mengajarkan menyembah kepada Dia? Ini lahiran tahun berapa dulu kau? Coba kau tanya dulu kau. Lahir tahun berapa? Kali jadi orang. Apakah Yesus mengajarkan menyembah kepada Dia, Bang? Saya mau tanya, kamu lahir tahun berapa kok bisa sebodoh itu jadi hidupnya? Bang, kita kan diskusi Kristen ajaran sesatkah? Katamu tidak. Nah, ajaran makan B2 siapa yang mengajarkan? Bukan Yesus. Terus kenapa kalian makan? Berarti kalian sesat. Betul. Ya kan? Terus yang kedua, Kristen ajaran sesatkah? Bagi saya iya. Apakah Yesus mengajarkan kalian menyembah kepada Dia? Iya, betul. Jawab. Iya. Apakah Yesus mengajarkan menyembah kepada Dia? Iya, betul. Di mana datanya, Bang? Duh, kok di mana datanya? Belajar mana ini? Kalau belajar jangan dilewat di media sosial. Nanti kalau media sosial Bang, saya baca ini kitab kau, Bang. Di mana datanya Yesus mengajarkan menyembah kepada Dia? Silakan. Makanya saya bilang, kalau kau mendalami, mengimani agama saya lebih dalam. Jawab dulu, di mana datanya Yesus mengajarkan menyembah kepada Dia? Aduh. Udah gini aja. Saya jawab. Setelah kau datang ke gereja saya, biar saya tuntun lebih dalam supaya juga kau paham lebih jelas, paham? Di mana Yesus mengajarkan menyembah kepada Dia, Bang? Di mana, Bang? Enggak, saya mau nanya dulu ya. Saya bertanya di mana lo, Bang? Saya mau bertanya. Ini pertanyaan saya. Ntar di pertanyaan saya dapat jawaban. Menyembah kepada Dia, Bang. Enggak, ntar di pertanyaan saya dapat jawaban loh. Di mana? Enggak, saya mau tanya dulu, bisa enggak? Aduh, saya punya pertanyaan, abang jawab enggak sih? Kan udah saya bilang, tadi kan pertanyaannya Kristen ajaran sesatkah? Saya bilang tidak, itu kan menurut saya bilang sesat. Di mana Yesus mengajarkan kau menyembah Dia? Coba jawab dulu. Di mana, Bang? Tolong yang naik itu Kristen lah. Jangan Islam, ngapain Islam naik ke atas? Mau ngapain kita di atas? Orang itu mau cari keselamatan loh, kakak. Keselamatan apa? Di dalam Yesus aja nggak selamat. Mbak Nura. Udah makan saya? Tak tahu aku. Kau makan apa kau? Ya udah makan mah, udah makan. Boleh lah. Siapa dulu yang baru masuk sebentar? Mute dulu. Yang nulis pertanyaan di atas ini siapa? Pasti Bang Nura kan? Ya saya, kenapa? Ya, itu wajar kok katakan begitu. Itu terserah Anda. Ya, itu terserah Anda mau katakan sesat atau tidak, itu terserah Anda. Karena soal sesat atau tidak itu kita masing-masing mengimani agama kita. Iya. Jadi kami tidak persoalkan, terserah Anda mau katakan sesat atau tidak, itu urusan kalian. Kau sesat tidak? Ya, kalau saya tidak.
Terus yang mengajarkan kau menyembah kepada manusia siapa? Siapa yang menyembah kepada manusia? Yesus manusia bukan? Dalam kehadirannya, dalam eksistensi manusia, dia manusia. Loh, gimana? Yang dilahirkan Bunda Maria manusia bukan? Manusia. Manusia. Dalam wujud Terus? manusia, dia bentuknya bahwa dia manusia. Dengar dulu, bahwa dia manusia, dia dikandung dikandung. manusia kan? Ya, dilahirkan, dibesarkan, menderita. Wow. Oh, kok tidak menderita? Wow. Nggak pernah merasakan penderitaan? Terus? Wow. Nggak, akui dulu. Menderita. Yang memberikan penderitaan sama dia siapa? Ini saya kasih Yang pertanyaan memberikan penderitaan kepada dia siapa? Dengar dulu. Yang memberikan penderitaan kepada dia siapa? Ya kau sendiri yang kasih penderitaan pada dirimu. Allah tidak memberikan penderitaan. Kenapa kau menderita? Karena dosamu. Tahu nggak? Yang memberikan Dosa yang makan membuat kepada kau dia menderita siapa? karena kau manusia yang berdosa. Kau manusia kan? Dengar dulu, ini kronologisnya sebagai manusia. Kau menderita kan? Ya? Assalamualaikum Pernah merasakan menderita, Mbak Nura? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Sabar dulu. Kok lari lain? Kita belum selesai tadi. Enggak usah, tunggu dulu, Bang Suma. Tunggu dulu. Gak usah Wah, jangan kenapa. masuk dulu, Suma. Ini Yesus saya mau tanya itu nih, Mbak jalan. Nura, Yesus Mbak itu Nura ini. jalan atau tujuan? Saya mau tanya dulu. Ini pembicaraan tadi menyangkut topik. Jangan lari Iya itu kemana-mana dulu. supaya kita tahu sesat atau Nah, tidak. tunggu dulu, kau jangan langsung ke pucu, mulai dari akar. Akar berarti Weh. dari bayi dulu, bayi. Iya. Yesus bayi itu jalan Dengar atau dulu. tujuan? Jawab. Dengar dulu. Kau jangan potong-potong, karena itulah caramu mau mendiskreditkan. Pertanyaan saya, Kristen itu ajaran sesat atau bukan? Untuk menjawab itu jangan kemudian kita terburu-buru. Kita tentukan dulu nih, Kristen kan punya Tuhan bernama Yesus. Nah, Yesus menurut Yesus dia itu jalan atau tujuan? Jawab. Silakan. Buka celananya, Bang. Silakan. Hei! Giliran disuruh ngomong diam. Saudara, Yesus itu jalan atau tujuan? Ayo. Cup ngomong. Cup. Cup. Ngomong. Oi. Supaya kita tahu Yesus Kristen itu sesat atau tidak, jawab pertanyaan saya. Yesus itu tujuan atau cuma jalan? Cepat. Nakal, mana belum mandi sudah 1 bulan lagi. Asal bukalah mute-nya. Dari tadi ngerocos saja kau. Yesus itu, si bayi itu jalan atau tujuan? Jawab. Sabuding. Jawab saya dulu, Sabuding. Jangan kau kabur lagi mana nanti. Pura-pura mute. Wartawan, dijawab itu wartawan. Iya baik saya akan menjawab. Saya belum ditanya, saya diam. Karena kita harus konsisten. Ya, silakan. Jangan makan hak orang. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Ya. Kalau menurut pengimanan kami sebagai Kristen, Yesus itu juga jalan dan kebenaran dan juga tujuan.
Di mana dalilnya Yesus tujuan? Silakan. Silakan. Yang kecil. Kalau dia jalankan jelas. Al-Quran juga mengatakan, "Kullau kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal la baghtagau ila zil arsyil sabila." Yesus jalan. Segala yang disembah oleh manusia selain daripada Allah itu hanya jalan. Sekarang saya tanya, Anda mengatakan Yesus tujuan. Dalil dong, dalil dong. Silakan. Dalil. Yohanes 14 ayat 6. Coba baca. Yohanes 14. Akulah jalan di situ. Justru di situ akulah jalan. Lanjut dulu bang, jangan dulu disimak. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui jalan, yaitu aku. Yang saya tanya itu, iman Anda yang mengatakan Yesus itu tujuan, mana dalilnya? Di situ kan ada bang, baca. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku ini siapa? Aku ini jalan. Ayo, ambil air. Mana dalilnya Yesus tujuan? Itu yang berkata dan hidup. Hidup, orang memperoleh hidup ketika mengikuti jalan yang Yesus tunjukkan. Matius 19, Guru, ya paman, apa yang aku harus lakukan supaya aku dapat hidup yang kekal? Yesus mengatakan, lakukan segala perintah Bapa. Mana Yesus? Mana perintah Bapa? Mana? Mana Yesus sebagai jalan? Mana? Sebagai tujuan? Mana dalilnya? Itulah kalian disebut sesat. Agama sesat. Karena kalian menyembah jalan. Coba kalau Anda ke kantor, Anda menganggap jalan itu kantor, ya nggak sampai ke kantor lah. Anda buka laptop di pinggir jalan, kerja di sana. Apa itu namanya? Oranggi, ulaika hum syarrul bariyah. Itulah seburuk-buruknya makhluk. Ke kantor kok di jalan. Yesus itu cuma jalan, bukan tujuan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa Sang Tuhan kalau tidak melalui jalan yang Yesus tunjukkan. Yesus tunjukkan jalan apa? Hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu hidup kekal. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Gitu cara belajarnya, kawan. Ayo, mari saya luruskan. Saya bantu, saya luruskan. Saya bantu saudara-saudara untuk meluruskan akidahnya. Silakan. Jadi Yesus itu sepakat kita, dia adalah jalan. Berbanggalah kalian karena saya Bang Suma mengakui Yesus adalah jalan. Berbanggalah kalian. Tapi jangan pernah bermimpi Yesus itu tujuan. Jangan, kawan. Yesus itu jalan menuju kepada Tuhan. Jalan menuju Monas, bukan Monas. Jalan menuju kantor, bukan kantor. Kapan Anda tidak mengikuti jalan alur rambu menuju kepada kantor, Anda akan tersesat. Jangan pula Anda jadikan rambu-rambu jalan itu sebagai tujuan. Jangan Anda jadikan aspal yang ditapaki menuju kantor itu sebagai kantor. Jangan. Anda gila, itu namanya. Makanya Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa? Karena Anda menyembah jalan. Ayo, mari saya luruskan, saya bantu. Silakan. Aksal, mana nih wartawan mute? Aksal. Ya, Saya mau jelasin yang tadi. Kan tadi Ya, Sebentar dulu, sebentar. Saya sapa dulu. Sebentar dulu kok Aksal. Ya sebentar dulu. Ya, UM Ruami. Halo, Boy Fulun. Ya. Agama apa bang? Selamat pagi. Mualaf. Mau ada yang mau disampaikan bang? Kita mau diskusi bang. Bang Boy.
Aduh. Titik. Halo titik. 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 Aduh, namanya titik. Wartawan TikTok. Gimana wartawan? Saya yang berbicara, Silakan. mereka diam semua. Saya ya, Ya, sekarang. ya. Nah, itu tadi kan sampai di mana tadi pembicaraan itu, Bang? Sampai di Juma jalan, bilang Pak. baik. Sampai di jalan. Serius ini Bang Juma. Sampai di jalan. Iya, iya, iya. Iya, sampai di jalan. Yang tadi Yesus sampai di adalah mana? jalan. Iya, iya. Oh jalan, saya kira itu kan. Jadi itu perantara. Mau bahas bayi Bang Juma. lagi, nanti kamu pingsan lagi nanti bahas bayi. Pingsan nanti kamu. Jadi itu Yesus itu diutus oleh Bapa kan, lahir ke Bunda Nah. Maria, rahim Bunda Maria itu Nah, untuk bagus. semua itu kekuasaan. Kalau Yesus mau langsung ke dunia itu bisa suka-sukanya itu bisa. Itu pemahaman Anda yang Jadi dia sengklek. itu Mana ada? melalui Saudara, Rahim Yohanes Bunda Maria. 8:42. Tolong saudara, kalau berbicara kita ditopang dalil supaya kita dianggap sebagai orang yang bermanfaat bagi sesama manusia. Yohanes 8:42, aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Jangan pula kau katakan seenaknya Yesus bisa datang kapan saja. Mana ada kayak gitu? Itu menyalahi penyataan Yesus. Anda percaya Yesus gak sih? Kalau percaya Yesus, Anda jadikan Yesus sebagai jalan gak sih? Kalau jadikan Yesus jalan, ikuti semua instruksi beliau. Ya, betul itu Bang Nah, Suma. begitu, betul. Betul. Nah, itulah. Betul. Betul. Nah, ya ini sudah mulai masuk vitaminnya ini. Jadi gimana? Sekarang begini. Gimana yang mana? Coba yang gimana? saya perumpamakan. Ya. Saya perumpamakan. Banyak kan yang sudah Seperti tadi kan, dibahas. saya Yang mananya? begini. Bang Juma kan Biar bilang, biar "Tuhan kami Roh Kudus berapa?" dulu. Nah, Bang Juma, saya kan sudah perumpamakan seperti beca itu kan rodanya 3. Saya perumpamakan mobil. Bang Maaf Juma ini tidak ya. mengerti. Itu kan Kenapa? satu. Lalu kenapa Anda tidak menjadikan truk yang 10 roda? Kenapa harus becak? Itu sudah kelebihan itu bukan begitu. Itu perumpamaan saya. Kenapa jadi kayak begitu? Itu perumpamaan. Artinya di bawah 3 itu tapi 1 begitu Bang Juma. Lah, terus penumpangnya? Ini tidak bawa penumpangnya itu sudah. Anda menganalogikan Tuhan Anda dengan becak. Ya harus dong, kan Tuhan itu sempurna. Perumpamaan. Iya, Itu saya mereka katakan searah. penumpangnya. Belum lagi tukangnya, tukang roda. Ayo. Itu kan perumpamaan. Ya justru bilang itu tadi, saya bertanya. Tuhan itu tidak bisa diumpamakan dengan apapun. 2 Samuel 7:22. Tuhan tidak serupa, biar nggak bisa. mengerti, kan? Hendak dengan siapa engkau persamakan aku hingga aku sama? Kamu jawab, hendak dengan beca. Apa kamu nggak dihantam kepalamu sama Tuhan kalau kayak gitu? Tuhan bertanya dalam Yesaya 45, hendak dengan siapa engkau mempersamakan aku hingga kami sama? Si Roh Kudus jawab, dengan beca Tuhan. Kan kau dikasih sliding gunting sama Tuhan itu. Masa kau sama-samakan Tuhan dengan beca? Perumpamaan itu. Tidak boleh. Tuhan sendiri yang bertanya, hendak dengan siapa kau persamakan aku hingga kami sama? Kau jawab pula dengan beca Tuhan. Kau analogikan Tuhan pencipta langit dan bumi dengan roda beca. Gereja pun tak sanggup mendengarkan itu. Apalagi kami yang muslim. Ya. Betul gak itu Bang Angsal? Bang Juma tidak Ya. mengerti. Betul kan? Masa Tuhan disetarakan dengan roda ada beca? satupun Bang Suma, tidak ada satupun dalam dunia ini yang bisa menggambarkan tentang Yesus itu. Mati meja. Yesus sama tampannya dengan aku. Bedanya Nah, aku gondrong dengar dulu. sedikit, dia gondrong panjang. Ya, itu kalau Yesus yang itu dimaksud sebagai manusia. Tuhan. Tapi kalau kita mau menjelaskan Yesus itu dengan bermacam-macam dalil kita itu, Dalil contohnya apa? seperti yang saudara saya katakan, kita umpamakan beca, nggak Mana bisa, bisa? nggak dapat, nggak dapat itu endingnya. Belum lagi kalau bannya bocor. Ya, makanya saya bilang dah. Tiga dalam satu. Belum lagi kalau Itu becanya maksud saya. dihantam sama truk. Itu 3 Belum dalam lagi satu, kalau yang pengertiannya. becanya yang dimuat Pak Bom Bom, Ya. maka tidak jadi peleknya jadi angka 8 Memang kita jadinya. tidak bisa Tidak menjelaskan. bisa.
Beca tiga roda, Pak Bom Bom naik, pelek jadi angka 8 jadinya. Nggak bisa. Kau analogikan Tuhan dengan beca, nggak bisa. Jangan. Bang Cuma dengar saya, Bang Cuma dengar saya, Bang Cuma. Bang saya beginilah. Kalau dibilang kalau perumpamaan beca, Bang Cuma tidak mengerti, salah mengerti Bang Cuma. Ya kalau beca Bang, Pak Bom Bom naik, peleknya jadi angka 8. Bagaimana Anda mengumpamakan sesuatu yang punya kelemahan dengan Tuhan? Bang Zuma punya mobil kan? Punya mobil. Ada. Bang Pesawat Zuma tempur pun punya ada. Punya supir. Dan Iya. supirnya Bang Zuma itu seandainya 2. Ini bukan Pak Kudus Bang yang Zuma ngomong naik ini. dalam mobil bawa itu mobil. Tapi yang punya mobil ini bapak. Jangkrik. Itu bapak. Gitu. Jadi atas perintah bapak, tapi satu arah, begitu Bang Zuma. Iya memang, makanya aku bilang Yesus itu jalan. Jangan lagi bilang mobil rodanya 4. Saya tidak sanggup pautnya roda lagi ini. Yesus itu jalan, Yesus itu jalan, Yesus itu jalan. Jangan kau identikkan dengan beca. Justru itu jalan, mereka naik mobil itu penuh di jalan yang lurus. Iya, nah jalan yang ditempuh oleh Yesus itu ke sinagoge atau ke gereja. Cek. Cekcok. Itu kan urusannya dia mau kemana? Dia mau lihatnya mana? Katanya dia beca. Becanya enggak itu, sih masuk. becanya itu Tujuannya arahnya untuk kemana? Ke sinagoge atau ke menyadarkan gereja? orang-orang semua. Memberitahukan begitu. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Nggak bisa kamu jadikan analogi Tuhan dia beca. Nggak bisa. Bang Suma, Ya, kita sepakat itu, saya secara pribadi iya. sepakat bahwa dalam konteks pembacaan itu di mana Yesus mengatakan bahwa aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam konteks itu mau menyampaikan bahwa dia hanya satu-satunya jalan. Jalan. Ya. Tujuan kita kan keselamatan. Betul. Ya. Ya. Ya, jadi dalam konteks perkataan Yesus itu mau menceritakan bahwa mau menyatakan bahwa dia adalah satu-satunya jalan. Ya, terus memang di situ belum berbicara, tidak berbicara soal tujuan. Dia ini. Tetapi tujuan kita ke Bapa. Semua kan melalui Bapa. Tujuan kita ke Bapa. Oke, sekarang pertanyaan saya nih. Itu pemahaman Tritunggal. Kalau Bapa Iya. Pertanyaan saya sederhana, Bang. Pertanyaan saya sederhana. Ketika Yesus berbicara seperti itu, ada pihak kedua yang mendengarkan, ya kan? Yaitu muridnya. Yesus pihak pertama, muridnya pihak kedua. Kristen pihak keberapa di situ, Bang? Kristen itu kan sebagai pengikut. Iya, saya tanya, ketika Yesus berbicara, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Elohim tanpa melalui aku. Yesus berbicara kepada pihak pertama, pihak kedua, atau pihak ketiga? Berbicara semua kepada pengikut-pengikutnya. Ah, itu mulai ngaco dia kan. Inilah katakan kamu sesat. Yesus sedang berbicara kepada pengikutnya Bani Israel, bukan kepada kita. Tapi Kristen juga pengikut. Aduh, di mana Kristen pengikut, dari mana ilmunya? Contohnya iya, kan itu makanya. Apa? Kamu ke gereja ikut siapa? Kamu ke gereja ikut siapa? Itu kan pengikut Yesus, semua kan ajaran Yesus. Iya, pengikut Yesus ke sinagoge, ke mikdas, ke bait Elohim, ke tempat suci. Masuk ke dalam harus sunat dulu. Yesaya 52, Yehezkiel 44 nomor 9. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam mikdas, bait suci, nggak boleh. Yesus masuk ke situ, Kristen masuk ke gereja. Yes, sama nggak? Yes. Iya, itu kan salah paham itu Bang Juma. Salah paham lagi saya. Salah paham lagi saya kan. Tengoklah kan, saya mau meluruskan saudara. Saya mau mengajarkan kebenaran hakiki. Bukan kebenaran semu yang hanya mulut koar-koar tapi dasar pijakannya tak ada. Saya bicara berdasarkan dalil, Bung. Yesus itu jalan. Seruan itu Yesus sampaikan kepada saudara Yahudi Bani Israel, bukan kepada Islam, bukan juga kepada Kristen. Cobalah pikirkan itu. Yesus adalah narasumber yang mendengarkan semua yang menjadi sumber pengajaran dari Tuhan itu muridnya Bani Israel. Islam Kristen ikut nggak di situ? Enggak.
Bukan tidak tahu. Maksudnya kan tidak lahir di zaman Tapi dulu. yang aneh, saudara, dengarkan sedikit. Yang aneh di Kristen ini, ketika Yesus berbicara, kalian merasa Yesus berbicara dengan kalian. Di situ sakitnya, itu di situ. Sakitnya Anda itu di situ ketika Yesus berbicara kepada muridnya Bani Israel yang tidak makan babi, yang tidak minum anggur, yang yang bersunat dan seterusnya. Kalian yang merasa, aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan rumah untukmu, karena di rumah Bapa banyak tempat untukmu. Kristen merasa, padahal Yesus sedang berbicara dengan pihak kedua, yaitu muridnya Bani Israel. Saudara Kristenku ini pihak ketiga, orang luar. Sama seperti saya orang luar, saya bukan Bani Israel. Yesus diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Makanya nanti di penghujung kehidupan, menuju hidup baru, kalian akan berhadapan dengan Yesus. Kalian datang ke Yesus. Yesus, ya Paman, bukankah kami ini bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermukjizat juga pakai namamu, bahkan menganalogikanmu dengan beca? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Kan ngeri. Kalian sudah setiap minggu ke gereja menyembah Dia sampai pada level bermujizat mengusir setan, tapi justru diusir oleh Yesus. Kenapa? Karena saudara selalu aja merasa sebagai pihak kedua, padahal kalian ini daki pun tidak, apalagi daging. Kulit pun tidak, apalagi daging. Yesus hanya berkata kepada Bani Israel pihak kedua. Tengoklah saudara ya, ini sedikit lagi. 1 menit. Tengok pelan-pelan. Tengok pelan-pelan. Jangan kita yang hidup di 2000 tahun. Orang yang percaya kepada Yesus aja nih, yang datang ke Yesus, bertemu langsung, bercakap-cakap langsung, apa katanya? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anak Israel diberikan kepada anjing. Apa kata perempuan itu? Benar Tuhan Yesus, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Apa iman perempuan itu? Iman perempuan itu, orang di luar Yahudi boleh makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Apakah Anda mau disebut anjing? Anjingnya Yahudi mau? Anda mau? Mau. Karena Yesus mengatakan besar imanmu ibu. Kamu memang anjing. Ayo. Maka sembuh anak daripada wanita tersebut. Saudara-saudara Kristen mau disebut anjing? Mau? Mau nggak? Tentu nggak mau. Makanya jangan nyamar-nyamar. Yesus punya murid pihak kedua, kalian pihak ketiga. Pihak ketiga itulah yang harus diwaspadai oleh pihak kedua. Pihak pertama Yesus berkata kepada pihak kedua Bani Israel, waspadalah kepada pihak ketiga yang datang kepadamu dengan nyamar-nyamar sebagai pihak kedua. Itulah kalian. Ayolah saudara, gunakan akal sehat. Islam datang kemudian sebagai rahmat untuk kalian semua. Pelajari Islam itu baik-baik. Yesus bukan untuk kita. Kita hanya mengimaninya sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Kita Bani Adam yang diberikan petunjuk kemudian oleh Allah untuk mengikuti sang penghibur terakhir, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda berkeras hati, berkeras kepala, tak apa-apa, silakan Anda dengan prinsip Anda, keagamaan Anda, tapi ingat, Yesus akan mengusir kalian. Silakan. Ayo silakan. Anda mau membuat apa lagi? Propaganda seperti apa? Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah jalan tahan. Silakan aja. Tapi apakah Yesus pernah mengenal kalian? Apakah pernah ada orang Yahudi, praktisi Torah yang datang ke Indonesia mengajarkan menyembah kepada Yesus? Ibadah di gereja ada? Nggak ada. Semua item-item itu kisi-kisinya, narasumbernya dari barat semuanya. Tak ada dari Timur Tengah.
Cobalah Anda renungkan, pikirkan. Tugas saya hanya memberi peringatan. Silakan. Buka mute-nya. Saya sapa dulu Panci. Warkop. Raja. Allahu Akbar. Kok jadi pada berhala semua di atas ya? Roku. Ya. Tunggu lo. Di follow ya akun yang saya punya yang baru tap layar. Silakan Rok. Bu Nora ini. Akunnya Bu Nora. Lanjut aja. Iya, saya follow dulu. Bang Juma. Ya, silakan. Saya Jadi Bang. begini Bang Juma. Silakan Abang. Bang Juma itu mungkin salah paham. Silakan. Luruskan paham saya kalau Saya kan salah. perumpamakan tadi itu bukan salah mengertikan bahwa itu becak, bahwa bukan begitu. Itu Lalu apa? dalam analoginya itu perumpamaannya itu bahwa dia 3 tapi 1 begitu Bang Juma. Bagaimana? Itu konsep dari mana? Dia 3 tapi 1. Konsep dari mana itu? Konsep dari mana, Bang? Yesus mengatakan, dengarkan ya. Yesus mengatakan, hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Kok jadi Yesus ikut jadi Tuhan juga? Dari mana ilmunya? Iya, dia Tuhan untuk diutus di dunia. Kan Nah, Bapak itu dia. itu kan tidak kemana-mana. Nah, itu dia. Ini yang saya tanya. Dari mana pengetahuan Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang sebagai manusia? Dari mana? Coba Bang Juma pikir, dia itu bisa menghidupkan orang mati, banyak majai kekuatannya itu. Yesus bersaksi tentang itu. Baca Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, semua mukjizat itu aku lakukan. Mukjizat itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan, bukan utusan presiden, bukan utusan satpam, bukan utusan gubernur, bukan utusan setan, tetapi utusan Sang Yang Maha Kuasa. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Iya, tapi dia juga Tuhan. Dari mana ilmunya? Coba, dari mana? Dari mana ada Tuhan mengutus Itu Tuhan? dia utusannya Tuhan di dunia untuk manusia. Dari mana ilmunya Tuhan mengutus Tuhan? Silakan Bu. Silakan. Dari mana judulnya Tuhan mengutus Tuhan? Ingat, tujuan saya hanya memberi peringatan saja. Tidak, maksudnya kemanusiaan. Dia kan begini, tidak ada seperti itu. Cuma kemanusiaannya dia kan, makanya dia kenapa dijadikan perantara untuk di kandungan Maria? Dia sifat manusia dulu, kedagingannya itu. Iya, itu iman saudara. Saya menghargai itu, saudara. Tolong dengan singkat Anda jawab. Dengan jawab. Siapa yang lebih tahu tentang Yesus? Yesus atau Anda? Yesus. Yesus. Saya salut. Masih ada setitik harapan untuk Anda sehat. Siapa Yesus menurut Yesus yang bisa menjelaskan itu lebih akurat dan tidak diragukan adalah Yesus. Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Tuhan, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tuhan yang lebih besar itu, Tuhan yang di atas, lebih berkuasa. Berarti Tuhanmu ada berapa? Begini, saya kasih pemahaman lagi Bang Juma kan. Bang Juma kan punya anak, Bang Juma raja, seperti presiden, dia punya wakil, begitu, punya menteri, begitu, ya utus, begitu. Terus? Itu. Ya memang seperti itu. Kan? Ya memang seperti itu. Memang seperti ada itu. sebutannya wakil presiden kan, presiden mengutus wakil presiden, jadi ada sebutan presiden juga. Itulah. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kemudian Presiden Prabowo mengutus wakilnya, siapa nama wakilnya? Siapa lagi? Ada yang ingat? Tidak tahu, tidak lupa itu. Siapa nama wakil presiden kita? Ada yang tahu? Gibran.
Betul. Ketika Bapak Presiden kita yang tercinta, Bapak Prabowo, mengutus wakilnya bernama Bapak Gibran, apakah Gibran itu Prabowo? Kan ada sebutan presidennya, gelar. Dari sini aja kita sudah tahu Anda itu bengklok, nggak lurus Kan ada Anda sebutan itu. wakil presidennya. Gelar Cuman nih. karena ada sama-sama wakil presiden, berarti saya juga Tuhan dong. Karena saya ada embel-embel Tuhannya. Bang Suma hamba Tuhan. Bang Suma Tuhan. Sabar dulu Bang Juma. Gimana ini ceritanya nih? Saya mau ngomong sama penonton. Untuk penonton yang di bawah, tolong dong berikan koin gift-nya supaya perdebatan kami lancar. Jangan lupa koin penonton ada 100.000 1.000,4 mata memandang. Mari berikan koin yang banyak supaya perdebatan jalan berlancar. Silakan teman, dikasih wartawan kita ini. Wartawan itu meliput berita, dia tugasnya, kasihan, berat kerjanya dia. Saya nggak usah, Kasih saya koin. nggak usah Bang Juma. Gimana dong? Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Jadi Yesus itu cuman jalan. Jalan pun hanya untuk Bani Israel. Waspadalah kepada pihak ketiga yang datang kepadamu menyamar seperti pihak kedua. Siapa itu? Siapa itu? Kira-kira siapa yang menyamar-nyamar sebagai pihak kedua padahal mereka ini adalah pihak ketiga? Siapa? Siapa bang? Kalian bukan pihak kedua, kalian pihak ketiga. Nyamar jadi pihak kedua, kan lucu. Dan coba direnungkan itu saudara, renungkan. Yesus hanya untuk Bani Israel. Tidak ada nyamar-nyamar begitu. Lah Anda pihak kedua atau pihak ketiga? Kan dari pihak kedua Dari mana pihak kedua? Yesus berkata di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pihak kedua. Pihak kedua mengenal aku. Mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Nah sekarang siapa yang Anda ikuti ke gereja? Kalau pihak kedua mengikuti Yesus, kata Yesus, aku mengenal pihak kedua, kedua mengenal pihak pertama. Mereka mengikuti aku dan mereka mendengarkan aku. Sekarang Anda mengikuti dan mendengarkan siapa? Sebagai pihak ketiga ke gereja. Saudara, nih saya uraikan ya. Di pihak pertama dan pihak kedua, tempat ibadahnya satu tempat ibadahnya. Dengar, Yehezkiel 44 nomor 9. Ulang dari 6, 7, 8, 9. Satu dosa yang pernah dilakukan oleh orang-orang Israel yang sangat dibenci oleh Elohim. Orang tame, orang najis masuk ke dalam sinagoge. Tidak boleh orang tame, pemakan babi yang tidak mandi tahir, tidak junub, tidak wudhu, masuk ke dalam mikdas, tempat sucinya orang Yahudi. Itu haram hukumnya. Sedangkan gereja boleh, tidak mengenal sunat, tidak sunat, makan babi, makan anjing, makan yang diharamkan, tidak mandi junub, tidak mandi tahir, pakai sepatu, pakai sandal, pakai koteka, semua boleh masuk ke dalam gereja. Yesus masuk ke dalam mikdas, tempat suci. Kristen masuk ke dalam tempat tame, tempat yang penuh dengan kenajisan. Nah, Yesus berkata, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku. Aku ke mikdas, pengikutku ke mikdas. Kristen mana ada ke mikdas? Kristen mana ada ke sinagoge? Tidak ada Kristen ke sinagoge, nggak ada, kecuali mereka menjadi pengikut Torah yang hidup di tengah-tengah sebagai bangsa asing di tengah-tengah Bani Yakub. Coba dari sini aja nih, dari hal ini saja sepele, kita sudah bisa tahu siapa serigala berbulu domba. Yesus ke mikdas. Baca Lukas 4 nomor 16. Yesus
pada hari Sabat seperti kebiasaannya dia rutin masuk ke sinagoge mengajarkan dan membacakan kitab Tanakh. Bukan membacakan Lukas, Roma, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararang, Padalle, bukan. Tetapi dia masuk ke dalam Miqdas membacakan kitab Tanakh. Kristen masuk ke dalam gedung, di dalamnya ada orang yang tidak pernah mandi junub, tidak pernah kemudian mandi tahir, tidak bersunat, makanannya babi, belum cuci mulut sudah masuk ke sana, makanannya anjing, padahal Tuhan sudah mengecam dan bersumpah di dalam Yesaya 66 nomor 17, aku Tuhan akan membakar hangus semua pemakan babi dan pemakan balau tikus dan makanan-makanan yang menjijikkan. Itu bahkan Paulus sendiri mengecam di dalam Galatia 2 nomor 14, apa kata Paulus? Orang yang tidak bersunat sama dengan adalah orang yang hidup secara kafir. Yesus masuk ke Miqdas. Syarat masuk Miqdas harus tahir, harus kudus, harus suci. Tidak boleh menodai kesucian bait Elohim. Sebelum masuk ke sana, potong rambut, potong kuku, lepas terompa, lepas sendal, pakaian, baju, celana dalam, celana luar, celana bawah, celana atas, semua harus suci kudus. Apalagi tubuh ini tidak boleh habis makan babi, tidak boleh habis bersenggama, tidak mandi junub, tidak mandi tahir. Masuk ke sana, lepaskan alas kaki, wudhu, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki, baru bisa menghadap kepada Sang Yang Maha Suci. Itu kata Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Di mana tertulis di dalam Yohanes 14 nomor 27, nomor 12. Oke? Kita berdalil, Bang, bukan cuma cuap-cuap. Sekarang saya pengikut Yesus, pokoknya tidak ada selamatan di luar Yesus, pokoknya kami anak Yesus. Itu cuma cuap-cuap. Berhenti dulu, Bang. Obat kuping. Dari mana, Bang? Bertentangan dengan apa yang Anda imani. Ayo. Yesus jalan. Gift-nya penonton gift. Yesus jalan. Jalan yang ditunjukkan Yesus itu menuju kemana? Ke Miqdas. Apa Miqdas? Apa Miqdas? Bait Elohim, Bait Kudus, Bait Eloah. Itu tempat orang-orang suci yang bisa masuk ke sana. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Begitu mereka bersendawa, berbau aroma makanan-makanan yang dihalalkan. Bukan yang bersendawa, yang terasa babi panggang, babi capcay, babi tumis, anjing bakar, kucing panggang, babi rica-rica. Bukan, nggak ada yang kayak gitu-gitu di Bait Miqdas, nggak ada. Nah, Yesus menunjukkan jalan itu, sementara kalian masuk ke gereja. Siapa yang menunjukkan jalan ke gereja? Siapa? Oke, di sini Tuhan kami itu melihat hati kami, ya, hati kami, bukan hati kita bukan melihat hati. Sekarang begini. Yes, hati. Sekarang begini, saudari, dengar, coba terawang hatimu. Oke. Coba terawang hatimu, ya. Coba terawang hatimu. Tuhan berkata nih, jangan kau makan babi, karena itu haram bagimu. Oke, itu Tuhan. Sekarang kamu makan babi, hatimu gimana tuh? Hatimu suci gitu? Yang dilarang Tuhan kamu makan, kau katakan hati yang ditengok. Hati, tahukah kau hati bahwa babi itu makanan yang diharamkan? Hatimu buta, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hatimu buta. Oke, sekarang saya kutanya hatimu dulu. Bang Zuma, saya bertanya Bang Zuma. Kutanya hatimu. Hati, menurutmu hati, apakah babi itu diharamkan? Apa jawaban hatimu? Bang Zuma bisa diam nggak? Apa jawaban hatimu ketika Tuhan menuliskan di dalam hati Bani Israel babi itu haram?
Apa yang tertoreh dalam hatimu ketika kamu Oke, sendiri mendapatkan sekarang dirimu Bang makan Zuma. babi? Ayo. Bang Zuma, bisa Silakan. nggak saya bertanya? Bisa nggak saya bertanya? Oh, bertanya. Iya, saya Silakan. mau bertanya. Oke, sekarang gini Bang Zuma. Bang Zuma, kenapa Ya. Nabi Isa itu tujuannya turun ke bumi pada akhir zaman? Tujuannya itu untuk membunuh babi, mematahkan salib. Itu tujuan, kenapa hanya babi ini? Oke. Kenapa tujuannya hanya Dengarkan. babi, sedangkan anjing najis? Oke, ular saya jawab. najis. Saya jawab. Oke. Saya jawab. Saya jawab. Dengarkan. Ya, dengarkan. Kenapa Nabi Isa itu turun? Al-Quranul Karim menjelaskan, makanlah makanan yang halal. Itu perintah. Al-Quran surah An-Nahl ayat 114, Al-Baqarah ayat 168. Itu perintah di dalam kitab suci. Dan juga di dalam kitabnya orang Yahudi, haram tidaknya suatu makanan itu diatur dalam kitab imamat. Gifnya. Oke? Yang Pahami itu saya dulu. tanya, Kenapa yang- Nabi Isa alaihi salam, sabar, saya belum masuk. Begitu cara saya menerapi pasien. Kenapa Nabi Isa datang kemudian ke atas muka bumi membunuh babi? Karena adanya serigala yang nyamar kemudian Bani Israel yang menghalalkan makanan yang diharamkan berupa babi. Maka dengan datangnya dia membasmi babi, membuktikan bahwa babi itu memang diharamkan dan tidak pernah dihalalkan. Itu yang Anda harus tahu. Nah, Oke, lalu kenapa cuman babi? Sedangkan anjing juga najis, ular juga najis. Kenapa cuman babi? dengarkan. Ketika kemudian babi sudah diharamkan, itu sudah mewakili makanan-makanan yang diharamkan kemudian dari setiap rangka pengutusan para nabi. Pahami itu. Ketika nggak bisa. babi ini sudah Itu binatang Kenapa yang nggak bisa? berbeda, Bang Zuma. Oh gitu. Itu binatang yang berbeda. Kalau misalkan yang najis, kalau mau meniadakan yang najis, ya anjing juga ditiadakan, ular juga ditiadakan. Kenapa cuman babi? Sasarannya cuman babi. Dengarkan. Al-Quran mengatakan barang makanan yang menjijikkan, binatang bertaring dan seterusnya. Oke? Begitu juga dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 66. Apa yang dikatakan di sana? Baca nomor 15, 16, 17. Makanan-makanan yang menjijikkan, tikus, babi, siapapun yang memakannya akan dibakar dengan api sampai habis. Semua. Kita nggak makan tikus. Babi, Babi? ya kita makan. Ya udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tujuannya Nabi Isa untuk memberikan kode sinyal. Wahai manusia, jangan kau makan babi, jangan kau makan makanan yang diharamkan. Itu. Siapa yang pelakunya? Ketika dikatakan dalam Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, Tuhan akan datang dengan marahnya, akan membakar semua manusia yang makan babi serta makanan-makanan yang menjijikkan dan tikus balau. Kristen masuk nggak? Kristen masuk nggak di situ? Enggak, saya tanya, saya ulang. Kristen masuk nggak di situ, Mbak? Gimana? Ulang. Tuhan akan datang dengan murkanya, akan membakar semua orang yang makan babi dan makanan yang menjijikkan serta tikus. Kristen masuk nggak di situ? Itu tertulis di mana? Enggak, tertulis di mana katanya Tuhan akan datang membakar semua orang yang makan babi. Yesaya 66 nomor 17. Pertanyaan saya, Kristen masuk nggak di situ? Roh Kudus ini masuk nggak? Roh Kudus ini masuk nggak? Semua itu kita akan lihat di akhir zaman nanti, Bang Zuma. Itu adalah kebodohan, kedunguan. Ketika sebuah kitab dianggap firman Tuhan tapi dia ngeles, itu nanti akan kita lihat seakan-akan tidak percaya apa yang tertulis. Oke, sekarang saya tanya lagi, Itu Bang Zuma, pendusta. boleh nggak? Katanya tadi Tuhan melihat hati. Iya, Tuhan melihat hati, Hatimu bukan- bagaimana? bukan Bagaimana penampilan hatimu fisik ketika Anda. sudah mengetahui ada dalil Tuhan akan membakar semua pemakan babi? Hatimu mengatakan apa? Cenat-cenut, ay, cenat-cenut, Bang Zuma. ay. Bang Zuma. Hatimu Oke, Bang kenapa? Zuma. Kedip. Sekarang ini, Bang Hatimu Zuma. kenapa? Hatimu kenapa ketika sudah tahu bahwa itu akan dibakar pemakan babi? Hatimu kenapa?
Iya Bang Zuma, sekarang saya mau bertanya. Oh sekarang bertanya lagi. Ya udah, saya mau bertanya bertanya aja lagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ingat Oke, hatimu sudah sekarang- gelap gulita ya, nggak ada sedikit pun terang-terang yang di Oh dalam. tentu tidak dong. Nah sekarang Tidak. hatimu kutanya hatimu. Ketika ada firman yang katanya Tuhan punya perkataan mengatakan akan datang dan membakar pemakan babi, hatimu ngapain? Oh karena semua Hatimu- itu udah ditebus sama Tuhan di atas kayu salib dengan darah yang suci, itu sudah Ini dia si jali-jali. Oke, Iblis sekarang gini Bang datang Zuma. kepada Paulus mengatakan, boleh kau makan, boleh. Sama seperti iblis datang kepada Adam dan Hawa, boleh kau makan, boleh, makan aja makan. Itulah iblis yang datang kepada Paulus dan terus kepada kalian. Semuanya halal boleh kau makan, seibarat binatang omnivora pemakan segala. Oke? Oke? Bedanya setan dengan kalian apa? Ketika mengajarkan makan setiap makanan yang diharamkan oleh Tuhan, bedanya setan dengan kalian apa? Kutanya dulu. Beda. Apanya beda? Setan mengajarkan menghalalkan segala sesuatu. Kalian mengajarkan menghalalkan segala sesuatu. Bedanya setan dengan kalian itu apa? Jawab saya. Pakai hati. Bedanya setan sama Kalau setan kami bisa karena kami manipulasi. tidak suka menghujat orang gitu. Bedanya setan Kau sama kami. menghujat firman Tuhan dengan Tidak. mengatakan bahwa Tidak Tuhan menghujat. datang menjadi manusia mati untuk menghalalkan semua makanan. Tuhan datang ke bumi menjadi bayi, lalu kemudian mati dibunuh oleh manusia. Itu kau sudah menghujat Tuhan. Hah? Kamu nggak sadar? Tuhan Yesus datang ke dunia. Saya tidak tahu itu. Saya tidak mau tahu tujuannya. Yang saya tanya, kamu menghujat Tuhan ketika orang semuanya beribadah kepada Tuhan yang Maha Suci. Justru kalian beribadah kepada Tuhan yang mati terkutuk di atas pohon. Kamu menghujat sekarang Tuhan. gini. Kamu Tuhannya menghujat Bang Zuma. Tuhan. Kamu Oke, menghujat mohon maaf Tuhan. ya, mohon maaf. Sebelumnya saya ingin bertanya Bang Zuma. Bertanya lagi. Tuhannya Bang Zuma itu Maha Pengampun hatimu nggak? tak ada sedikit pun cahaya aku tengok. Silakan. Iya, Pertanyaan pokoknya yang ke-12. ini Silakan. saya ingin bertanya, Tuhannya Bang Zuma Maha Pengampun nggak? Oke, dan Maha Pengampun nggak? Dan lagi, Tuhannya Bang Zuma pernah nggak ada sejarah yang mencatat kalau di dalam kepercayaannya Bang Zuma itu ada yang pernah meninggal lalu bangkit dari kematian? Ada nggak? Ada nggak yang tercatat dalam kitab sejarahnya Bang Zuma? Yang tidak bisa diklaim sama siapapun, yang pernah mati dan lalu bangkit lagi. Ada nggak? Tuhan Yesus itu mati dan bangkit lagi demi membuktikan kalau dia penguasa surga dan bumi dan juga dia yang berkuasa. Dengarkan saya, dengarkan. Tuhan saya yang maha kuasa memberikan mukjizat kepada hambanya Isa alaihi salam untuk membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang itu. Siapa yang dibangkitkan? Iya. Siapa yang dibangkitkan Bang Zuma? Sebutkan namanya. Yang dibangkitkan seluruh manusia yang tadinya tidak ada diciptakan kemudian dari tidak ada menjadi ada. Lucu pertanyaan kamu itu, lucu. Ya, Lucu pertanyaan pertanyaan saya kamu juga itu. Bang Zuma harus sebut juga Nabi siapa yang Isa, pernah dibangkitkan. dengar. Nabi Isa membangkitkan orang mati karena mujizat Tuhan saya. Yesus di dalam kitabmu tidak bisa membangkitkan siapapun, termasuk membangkitkan Lazarus kalau tidak berdoa kepada Tuhanku. Ya Bapakku, orang yang banyak di sini ingin bukti, maka bangkitkanlah Lazarus dari kematian. Apa itu? Itu juga. Ya anggaplah kayak gitu. Karena hatimu gelap kawan. Oke? Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Kita masih kembali kepada poin yang tadi. Yesus memiliki murid dan muridnya itu adalah pihak kedua. Kalian pihak keberapa? Jawab. Kedua juga. Nenekmu kiper. Mana ada murid Yesus pemakan babi? Ayo, silakan. Yang disebut domba itu makanannya rumput. Kalau ada domba makan babi, itu serigala pakai topeng domba. Hati-hati kalian, hati-hati. Domba makan rumput.
Domba mana ada makan daging babi? Kalian makan daging babi, berarti kalian ini domba atau serigala? Domba atau serigala kalian ini? Mana ada domba makan rumput, makan daging? Di mana kau dapat domba makan daging? Itu Di kan, mana? itu kan beda lah. Kok beda pula. Sekarang yang kau katakan perumpamaan, ada nggak orang Yahudi makan babi? Ada? Nggak ada, karena mereka domba. Mereka adalah domba. Yeremia 50 nomor 17, Bani Yakub disebut domba. Kalian di luar Bani Yakub yang nyamar-nyamar, kalian adalah serigala. Buktinya apa? Kalian makan daging. Tuhannya orang Yahudi kalian setarakan dengan becak. Tuhannya orang Yahudi kalian setarakan dengan anak bayi. Siapa kalian ini sebenarnya? Al-Quran menorehkan siapa kalian. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Orang-orang Kristen, kafir Kristen itu adalah saudara-saudara setan dan penolong-penolong setan di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi. Itulah kalian. Kalian ini adalah tangan-tangan iblis di atas muka bumi ini untuk mengajak anak Adam menyembah kepada selain daripada Tuhan. Kalian mengajak anak-anak kalian yang tidak tahu apa-apa ke gereja menyembah anak bayi. Oke? Kalian mengajak keturunan kalian untuk makan makanan yang diharamkan oleh Elohim. Itulah kalian, setan pensiun. Kenapa? Karena sudah ada pasukan-pasukannya di atas muka bumi, yaitu Anda semua. Pensiun iblis karena sudah ada wakilnya mengajak manusia untuk menyembah kepada selain daripada Tuhan. Itulah kalian. Iblis datang kepada Musa, terpental iblisnya. Iblis datang kepada Yesus, terpental iblisnya. Iblis kemudian mundur. Lukas 4 nomor 13. Iblis mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepatnya? Ketika Nabi Isa diangkat ke langit, iblis kemudian berpesta pora sehingga menjadikan yang keluar dari kubur itu menjadi Tuhan. Apa yang terjadi? Korbannya bertaburan di mana-mana. Kata Yesus dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Yesus yang mengaku Mesias yang adalah penyesat datang kepada Paulus, dan banyak orang yang disesatkan itu bernama Kristen in the gang. Siapa yang tertawa ketika pencipta langit dan bumi yang maha suci itu digantikan oleh manusia dengan Yesus yang adalah makhluk? Siapa yang tertawa? Siapa yang tertawa ketika manusia keturunan Adam menggantikan pencipta langit dan bumi dengan menyembah anak orang? Siapa yang tertawa? Siapa yang tertawa? Iblis tertawa enggak? Ketika ada manusia menyembah selain daripada yang maha suci dengan embel-embel, dia adalah firman jadi manusia, dia adalah ini jadi manusia, dia ini jadi manusia, dia itu jadi manusia. Segala macam upaya tipu muslihat kalian ajarkan supaya orang menyembah kepada manusia tersebut. Siapa yang tertawa? Ayo kutanya dulu kalian, siapa yang tertawa? Sedangkan Tuhan yang maha suci tidak serupa dengan manusia, tidak sama dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'. Bahkan di dalam Yohanes 1 nomor 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi Yesuslah yang menjelaskan tentang Tuhan itu. Exegomai. Yesus yang mentafsirkan, Yesus yang menguraikan, Bapa itu kayak mana, Bapa itu seperti apa. Tetapi Yesus tidak pernah menjelaskan aku adalah Bapa itu sendiri. Tidak pernah sedikit. Pernah, Bang Di mana? Zuma, Di mana? pernah Yesus menjelaskan kalau Tuhan Yesus sama Bapa itu adalah satu. Satu nusa, satu bangsa. Dengarkan saudara, Bang. Yesus mengatakan dirinya satu. Kenapa? Yesus itu hamba yang saleh, Yesus itu hamba yang taat. Baca Yohanes 8 nomor 29. Bapa yang mengutus aku selalu menyertai aku, tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan sesuatu yang berkenan terhadap dirinya. Baca Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Engkau menghakimi manusia, aku tidak menghakimi satu manusia pun. Dan jikalaupun aku menghakimi manusia, penghakimanku itu benar. Kenapa? Karena aku tidak seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, dua orang saksi adalah sah. Aku menghakimi manusia bersama dengan Bapakku. Aku tidak seorang diri.
Ada yang berani baca? 29 Bang. Yes. Dan Baca. ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dia tidak membiarkan aku seorang diri. Kalau bukan seorang diri, lalu berapa? Berapa? Berdua. Berdua minimal. Itu dalil. Datang kalian Bapak Yesus itu sendiri. Bagaimana mungkin Yesus itu adalah Bapak itu sendiri? Ketika dia bayi, itu Bapak. Ketika dia dewasa, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dewasa aja dia ngomong kayak gitu. Gimana waktu bayi? Kenapa kemudian ada sekelompok manusia menuhankan dirinya? Karena iblis bersumpah akan menyesatkan anak keturunan Adam alaihi salam. Ketika orang berzina, iblis masih ragu, mana tahu besok bertobat. Ketika manusia kemudian manusia membunuh sesama manusia, iblis masih ragu, mana tahu besok dia bertobat. Ketika kemudian